Suara napas panik, kamera HP bergoyang seperti direkam sambil berlari. Suara laki-laki berbisik ketakutan. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah. Terdengar suara gamelan Jawa sama. Ting, tung, ting, tung, ting, tung. Kabut tebal menyelimuti jembatan Cangar. Kamera menyorot ke bawah jembatan. Dan beberapa detik kemudian, muncul cahaya seperti obor di tengah kabut berjejer panjang. Padahal di bawah hanya sungai dan jurang. Suara teman dari belakang mulai panik. Dam, pulang aja Dam. Sumpah gua gak enak Dam. Sesaat terlihat sosok tinggi hitam berdiri diam. Matanya merah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gua akan menceritakan cerita di sebuah jembatan yang kemarin viral di Jawa Timur yang katanya ada gerbang kerajaan gaib. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Gua awalnya nggak percaya cerita mistis, apalagi soal kerajaan jin di jembatan Cangar itu. Menurut gua, itu cuma cerita warga yang dibesar-besarkan media sosial. Setelah kejadian viral kemarin, tapi semua berubah setelah malam itu. Waktu itu, gua, Damar, Rian, dan Bagas lagi nongkrong. Kami bahas video viral tentang jembatan Cangar yang lagi ramai di TikTok dan Facebook. Komentarnya serem-serem. Ada yang dengar gamelan, lihat pasar gaib, sampai sosok hitam tinggi di bawah jembatan. Bagas malah ketawa. Haha, netizen mah apa aja dijadiin horor. Tapi Damar penasaran. Dia memang suka bikin konten explore malam. Akhirnya dia ngajak. Kita langsung cek aja malam ini. Dan bodohnya, kami setuju. Kami berangkat sekitar jam 10 malam. Naik 2 motor. Awalnya perjalanan biasa saja. Udara dingin khas pegunungan. Kabut tipis mulai turun. Sepanjang jalan, Damar masih semangat bikin vlog. Kalau nggak ada apa-apa ya bagus, berarti itu cuma mitos katanya. Tapi makin dekat ke kawasan jembatan Cangar, suasana mulai berubah. Jalan-jalan jadi sepi, tidak ada kendaraan sedikit pun. Padahal biasanya jalur itu masih ramai. Yang bikin gua mulai tidak nyaman. Suara hutan hilang. Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Sunyi total. Cuman suara mesin motor. Dan itu bikin suasana makin serem. Pas sampai dekat jembatan, motor Bagas tiba-tiba mati mendadak. Padahal sebelumnya normal. Dia coba starter berkali-kali, tidak nyala sedikit pun. Lalu HP kami semua kehilangan sinyal. Damar malah makin semangat. Fix, ini konten bagus, katanya. Gua udah pengen balik, tapi tiba-tiba ting, dung, ting, dung, ting, ting.
Dung, ting, dung, suara gamelan terdengar pelan. Jauh, kami langsung diam. Kalian dengar? Ucap Bagas. Suara itu makin jelas, makin lama makin jelas. Dan arahnya dari bawah jembatan. Damar langsung nyenter ke bawah jembatan. Awalnya gelap, cuma sungai dan kabut. Lalu perlahan muncul cahaya kecil, kayak obor. 1, 2, lalu banyak berjejer di bawah. Padahal tidak ada jalan ke sana. Karena penasaran, Damar turun ke sisi bawah jembatan. Dan di situ kami lihat tangga batu tua penuh lumut basah. Gua yakin sebelumnya tidak ada, karena tadi kami sempat menyenter ke situ. Rian langsung panik. Dam, udah, jangan turun. Tapi Damar tetap berjalan. Akhirnya kami ikut. Semakin turun, udara semakin dingin, kabut makin tebal, suara sungai hilang, yang tersisa cuma suara gamelan. Pelan, konstan, kayak ada acara besar. Di bawah tangga ada lorong batu tua, dindingnya penuh ukiran aneh, dan dari dalam terdengar suara ramai orang seperti pasar malam. Jujur, di situ gua udah pengen kabur, tapi Damar tetap masuk. Lorong itu terbuka ke area luas, dan sumpah yang kami lihat tidak masuk akal. Ada pasar, ramai, banyak orang yang pakai pakaian Jawa kuno, ada obor, ada warung, ada orang jalan mondar-mandir, tapi semuanya aneh. Tidak ada obrolan sedikit pun. Mereka cuma jalan pelan sambil menunduk. Dan yang mengerikan, mukanya pucat. Damar masih nekat merekam. Lalu seorang ibu tua lewat dekat kami. Saat wajahnya kena cahaya senter, matanya hitam semua. Tidak ada putih mata. Rian langsung mundur. Dan saat itu, semua orang di pasar berhenti bergerak. Pelan-pelan, mereka nengok ke arah kami bersamaan. Dan sunyi total. Semua obor tiba-tiba mati. Gelap total. Lalu terdengar suara langkah berat. Kabut bergerak pelan. Dan muncul sosok tinggi hitam pakai jubah panjang dan matanya merah samar. Dia berdiri diam melihat kami. Suaranya berat. Sudah lama tidak ada manusia yang datang. Gua nggak bisa bergerak. Kaki gua lemes. Bagas langsung lari, tapi dia jatuh dan dari tanah muncul tangan hitam. Narik kaki dia. Bagas teriak histeris. Kami narik tubuh Bagas sekuat tenaga. Tangannya dingin, seperti memegang mayat. Suara gamelan makin keras. Orang-orang di pasar mulai jalan ke arah kami. Pelan. Tidak ada suara langkah, cuma tatapan kosong mereka. Dan tepat saat itu terdengar suara azan subuh. Seketika semuanya berhenti, kabut langsung kacau, pasar mulai menghilang perlahan. Orang-orang berubah seperti asap. Sosok tinggi itu mundur ke dalam kabut dan kami langsung lari menaiki tangga. Pas sampai di atas, tangga itu hilang. Tidak ada apa-apa selain sungai dan jurang.
Motor mendadak normal lagi. Kami langsung pergi dari sana malam itu juga. Tidak ada yang banyak ngobrol. Tapi cerita belum selesai. Setelah kejadian itu, Damar berubah. Dia sering bengong, susah tidur, dan bilang sering dengar suara gamelan tengah malam. Seminggu kemudian, dia hilang bak di telan bumi. Terakhir dia chat di grup cuma satu kalimat. Kayaknya gerbangnya masih kebuka. Sampai sekarang Damar tidak pernah ditemukan jejaknya ataupun apapun. Sejak malam itu gua gak pernah lagi berani lewat jembatan Cangar sendirian. Oke, sekian saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.